Shalom Bapak Ibu, sahabat kebenaran. Jumpa lagi dengan saya Lintong Nainggolan dalam acara Renungan Malam. Pada kesempatan ini mengambil tema ancaman hidup. Bapak Ibu sahabat kebenaran, sebagai manusia kita bisa mengalami kegagalan dan kesalahan dalam berelasi, berinteraksi dengan Allah. Kalau ada sesuatu yang kita takuti, maka sesuatu itu akan mengurangi rasa hormat dan takut kita kepada Allah. Karena takut kurang bahagia, maka kita berusaha untuk punya uang sebanyak-banyaknya, harta selimpah-limpahnya. Merasa kurang bahagia kalau tidak memuaskan daging, maka kita akan memuaskan daging kita. Padahal harus selalu kita ingat bahwa tidak ada ancaman dalam hidup ini kecuali terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka firman Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat yang keempat, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa." Artinya tidak ada keberlangsungannya di kekekalan. Mestinya kita memandang hal terpisah dari Allah sebagai ancaman hidup satu-satunya. Maka kalau kita bicara soal api kekal, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, kita harus gentar bahkan paranoid. Tetapi hari ini banyak orang yang tidak takut terhadap kenyataan terpisah dari Allah. Kalau seseorang tidak takut terhadap kenyataan keterpisahan dengan Allah, ia juga tidak memiliki perasaan takut secara proporsional kepada Allah. Dan ini adalah pengkhianatan. Walaupun kelihatannya dia santun, beretika, orang Kristen yang baik, mungkin juga kalau seorang aktivis gereja atau pendeta yang tampak rohani. Mereka lebih takut kepada banyak hal sehingga demi segala kepentingan dan kesenangan, mereka mengorbankan perhatian yang seharusnya diberikan untuk perkara-perkara rohani, guna menjadi anak-anak Allah dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kita bisa melihat dari cara mereka menghargai uang, menghargai harta, atau dari perilakunya yang menunjukkan dia tidak takut akan Allah secara patut. Kalau dia santun, itu karena tidak mau dianggap tidak bermoral di mata masyarakat. Atau karena tidak mau masuk penjara, dimusuhi orang dan lain-lain. Tetapi tidak takut dimusuhi oleh Allah. Atau kalimat yang tepat, tidak takut menjadikan dirinya musuh Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ini berlaku untuk siapa saja. Jangan karena kita sudah berteologi, maka kita merasa sudah berbeda dengan manusia yang tidak berteologi. Faktanya, kita lihat di media sosial sebagaimana kelakuan orang-orang yang pandai berteologi. Masalahnya jika kita berlarut-larut, tidak memiliki takut akan Allah secara benar dan proporsional, maka kita tidak pernah sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan. Bagaimana menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan semula dan menjadi seorang yang benar-benar berkenan kepada Allah. Mari kita belajar simulasi seakan-akan kita ada di hadapan takhta Allah. Lakukan itu waktu kita berdoa. Kita menghadap Allah, kira-kira masih adakah dosa yang tersimpan, yang tersembunyi, sekecil atau sehalus apapun. Jika ada, kita harus merasa takut.
Bukan harta dunia saja, namun kebanggaan, kesombongan, semua itu membuat kita tidak bulat, utuh, mengasihi, menghormati, dan takut akan Dia. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup? Kita harus memilih, dan seharusnya kita merasa terhormat bila dimiliki oleh Allah lewat kematian yang mulia Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau seseorang tidak mau dimiliki oleh Allah, berarti ia dimiliki oleh manusia lamanya, atau yang sama dengan itu, ia dimiliki oleh musuh atau lawan Allah. Sebab seseorang tidak bisa berdiri di dua wilayah, harus memilih salah satu. Terang tidak dapat dipersekutukan dengan gelap. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salahnya banyak orang Kristen merasa sudah memilih Tuhan karena menjadi Kristen. Memilih Tuhan itu kalau kita menyerahkan seluruh hidup bagi Dia. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak menyerahkan seluruh hidup dan seluruh milikmu kepada Allah, maka engkau tidak layak bagi Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat kebenaran, kita bisa melihat dari cara orang-orang menghargai uang, menghargai harta, dan atau dari perilakunya yang menunjukkan dia tidak takut akan Allah secara patut. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu. Oleh karenanya, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan apa sebenarnya yang kita anggap bisa menjadi ancaman dalam hidup kita. Keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini tidak perlu kita anggap menjadi sebuah ancaman, sebab kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan mengakhiri petualangan kita di bumi ini. Masing-masing kita suatu saat akan ada di pembaringan terakhir kita, Bapak Ibu. Yang penting sekarang ini adalah bahwa bagaimana kita terus fokus mendandani manusia batinia kita, sebab kita tahu jika kita tidak mendandani manusia batinia kita sampai di ujung perjalanan hidup kita, maka kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan ini yang paling mengerikan. Dan ini yang harus kita anggap sebagai ancaman yang serius dalam hidup kita. Betapa mengerikannya jika kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, sahabat kebenaran, tidak ada ancaman dalam hidup ini kecuali keterpisahan dari Allah. Kita harus selalu mengingat kisah, kejadian, peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Allah berkata, pada hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Mati di sana artinya terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah itu adalah kematian. Tidak ada kehidupan di luar Allah. Maka karena itu Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apakah kita benar-benar menjadikan keterpisahan dari Allah itu ancaman yang serius dalam hidup kita. Mari berbenah, Bapak Ibu. Mari berkemas-kemas pulang ke langit baru, bumi yang baru. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan malam hari ini. Kiranya kebenaran ini mengantarkan Bapak Ibu ke peraduan malam. Beristirahatlah Bapak Ibu. Doa kami, malaikat penjaga mengawal tidur Bapak Ibu. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Dan jika Bapak Ibu diberkati, mari silakan like, subscribe, dan share
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.